Pak bangun, Pak. Pak. Pak jangan tidur, Pak. Pak. Pak bangun, jangan tidur, Pak. Pak jangan tidur. Hei. Parkir. Ingat 3 tahun lalu, aku melihat Qin Yingsu dalam kecelakaan mobil. Qin Su lupa segalanya. Aku tidak tahu itu dia. Tidak ingat. Tapi aku salah orang. Lalu kamu bisa langsung menyebutkannya ke Qin Yingsu. Dia lupa. Apa gunanya menyebutkan? Ayo. Kakakku sudah mimpi buruk sejak kecil. Sering terbangun di tengah malam. Jadi lebih baik kamu tidur di kamar terpisah. Dan kakakku sudah minum obat tradisional Tiongkok. Seharusnya istirahat sekarang. Qin Yingsu, kamu sebaiknya tahu diri. Jangan ganggu kakakku. Boji. Lagi pula aku juga saudara iparmu. Jangan terlalu banyak bicara. Ide bagus. Lalu saudara iparku berharap saudara iparku cepat hamil. Fuji berhenti membuat masalah. Hati-hati, aku akan membersihkanmu. Sudah larut, kembali tidur. Maaf Yang Chun. Jika bukan karena anak yang sulit didapat ini, aku tidak akan pernah melakukan apapun yang menyakitimu. Maaf. Kamu tahu sifatnya. Jangan berdebat dengannya di masa depan. Jika membuat masalah besar, muka keluarga tidak bisa teratasi. Jiang Chun, apakah kamu akan terus seperti ini denganku? Kamu mimpi buruk di tengah malam. Dia sudah sembuh. Kamu hanya tidak ingin bersamaku. Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaanku? Apa gunanya lebih banyak obat yang diberikan bibian? Mari kita tidak membicarakannya. Tahukah kamu apa yang Majie katakan tentangku di belakangku? Kenapa sih kamu melakukan ini padaku? Kamu bisa tidur di sini malam ini. Bagaimana denganmu? Pergi ke ruang belajar untuk tidur dalam 1 jam. Kembali besok pagi dan mereka seharusnya tidak akan tahu. Tidak mungkin. Kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Jelaskan apa yang harus dijelaskan. Aku tidak peduli kenapa kamu menikahiku. Tapi sejak kamu menikahiku, kamu bertanggung jawab padaku. Aku ingin punya bayi. Aku punya anak, jadi aku benar untuk merasa tenang dengan anak-anak. 2 tahun. Jiang menatap perutku dari atas ke bawah. Dan tahukah kamu? Mereka bisa mengatakan apapun di belakang mereka. Jadi aku ingin punya anak sendiri. Agar mereka diam, aku hanya bisa mendapatkan pijakan di keluarga Jiang. Apakah kamu punya anak atau tidak? Kamu adalah Nyonya Jiang. Nyonya Jiang. Bisa diubah kapan saja. Tapi bukan anakmu sendiri. Mengerti, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membalasmu. Tapi aku sudah mengatakannya. Aku tidak berniat untuk punya anak. Matikan niat ini.
Kak, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu minum begitu banyak? Pelan-pelan. Aduh, ada apa denganmu? Jangan menangis. Kak, jangan menangis. Ada apa denganmu? Koike? Apa yang terjadi dengan Siaike? Kamu bilang, aku pergi ke rumah sakit hari ini. Laporan pemeriksaan fisik sebelumnya keluar. Jadi apa kata dokter? Aku mungkin tidak akan pernah bisa punya anak seumur hidupku. Jangan khawatir, ini bukan penyakit terminal. Pasti akan sembuh. Aku tahu begitu. Jadi aku ingin pergi ke Beijing untuk berobat. Semoga masih ada harapan. Pasti ada jalan keluarnya. Tapi kalau keluarga Jiang tahu, Jiang Chun pasti akan menceraikanku. Apa yang dia berani lakukan? Keluarga seperti keluarga Jiang. Apa gunanya tidak punya anak? Dan Jiang Chun adalah anak satu-satunya. Kalau begitu pergi saja. Dia bukan pria baik. Aku tidak bisa pergi untuk makan. Aku tidak takut kamu menertawakanku. Aku mencintainya, aku tidak bisa meninggalkannya. Dan jika kamu berpisah dengannya, aku tidak punya apa-apa. Biaya pengobatan ibu sangat mahal. Apa yang harus kulakukan? Kakak, jangan khawatir. Keadaan tidak harus seburuk itu. Bagaimanapun juga, penting untuk berobat dulu. Aku akan pergi ke Beijing untuk berobat dulu. Tapi jika aku pergi ke Beijing, Jiang Bo pasti akan memeriksaku. Pada saat itu keadaan pasti tidak bisa disembunyikan. Xiazhi, kamu bisa membantuku. Aku tidak bisa berobat untukmu. Bisakah kamu berpura-pura menjadi aku? Hanya 3-5 hari. Keluarga Jiang tidak akan tahu. Kakak ini tidak bisa. Bukan aku tidak mau membantumu. Ya, aku benar-benar tidak bisa membantumu. Kenapa begitu? Aku tidak bisa melakukannya tanpa ketahuan keluarga Jiang. Ya? Ini konyol. Anggap saja aku tidak mengatakan itu. Hei, ada apa denganmu? Kakak. Kakak, jangan sedih. Sungguh bukan aku tidak mau membantumu. Aku hanya tidak bisa melakukannya. Kakak, lihat dirimu dan Jiang Chun. Pada akhirnya kalian berdua adalah suami istri. Aku tidak bisa bicara dengannya. Tidur di kasur yang sama dengannya. Xiazhi, kalau itu yang kamu khawatirkan, kamu bisa tenang. Aku akan jujur padamu. Sebenarnya dalam 2 tahun terakhir, aku tidur di kamar terpisah dengan Jiang Chun. Apa? Kenapa begitu? Kakak, kamu sangat menderita. Di rumah Jiang kamu harus selalu berdandan. Karena bahkan Jiang Chun belum pernah melihatku tanpa riasan sama sekali. Bagiku, wanita tidak bisa bertemu orang tanpa riasan. Sekarang bulu matanya sudah digambar. Lalu pipinya. Bola taruh di sini.
Kak, kamu mau kemana? Bo, kenapa kamu belum pergi? Aku akan menunggumu. Tunggu aku, aduh. Bukannya aku sudah bilang aku tidak bisa pergi, ada urusan. Bagaimana dengan Qin Yingsu? Bagaimana yang lain? Qin Yingsu. Su sudah pergi. Benarkah? Benarkah? Baik, aku akan telepon dia sekarang. Ya ampun. Huozi. Kamu masih punya buku mobil kan? Apa yang perlu gugup? Bukan cuma di jalan? Pelan-pelan saja, pelan-pelan. Pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Maaf, maksudmu apa? Dia tidak angkat telepon dan membiarkan aku merpati. Aku bahkan tidak angkat telepon sekarang. Pergi ke Milan itu yang dia bilang akan dia lakukan. Dia sedang apa sekarang? Maksudmu apa? Jelaskan padaku. Ini sangat mudah diselesaikan, Bola. Ambil kartu ini. Kamu terbang ke Milan. Kita bisa beli apa aja yang kita mau. Kita bisa main apa aja yang kita mau. Main sampai kamu rileks dan tenang terus balik lagi, oke? Lagi ngapain? Kamu kirim aku dengan kartu, benar nggak? Qin Yingsu cuma main-main aja. Mau main sama aku juga. Aku kasih tahu ya, Qin Yingsu, kamu harus jelasin ini ke aku hari ini. Kalau nggak besok aku bakal ngadu ke papa. Lakukan sendiri. Wang Er, hei. Kamu dengerin aku. Teleponnya Jiang Chun atau bukan? Angkat, dia ada di depan pintu. Ah, itu Jiang Chun? Iya, Bu. Utamanya nyari dia. Dia nggak angkat telepon. Jadi aku tanya kamu. Ini dia. Mama Sakura mungkin udah balik. Hei, itu dia. Jaga kesehatan ya, bye. Ini bukan Piwana Siri. Ini paket Sakura. Huozi, kamu benar-benar pembunuh jalanan. Ya ampun, aku beruntung bisa pulang dengan selamat. Kamu harus datang. Kebahagiaan kakak tergantung sama kamu. Poppy, kamu udah balik. Di rumah berantakan. Qin Yingsu, kamu harus minta maaf ke aku sekarang. Minta maaf ke aku sekarang juga. Qin Yingsu, berhenti untuk aku. Jangan keterlaluan. Kamu mainin aku kayak anak 3 tahun. Aku bangun pagi-pagi buat nunggu kamu di rumah. Kamu balik ke sini tanpa bilang maaf. Maksud kamu apa? Kamu nggak perlu teriak-teriak gitu. Aku bisa dengar kamu. English, Su. Kamu nggak enak badan? Cepetan istirahat. Aku nggak enak badan. Jadi aku mau naik ke atas buat istirahat. Apa yang terjadi saat aku bangun? Qin Yingsu, kalau kamu tidak menjelaskan hari ini, jangan harap bisa pergi. Bukankah kamu hanya marah karena aku merusak rencanamu? Apa kamu sengaja bermain-main denganku dan membuatku terjebak? Aku tahu betul siapa kamu. Bo Er. Bicara sedikit. Tidak, biarkan dia bilang siapa Kinsu itu. Kamu yang bilang. Kinsu, ada apa denganmu? Kamu benar-benar kejam. Aku kasih tahu ya, aku berani masuk ke pintu ini. Aku tidak takut apapun. Kamu minum obat peluru. Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku akan naik kalau begitu. Kakak, lihat dia. Lihat dia. Seperti jelas-jelas dia yang salah. Dia tidak pernah minta maaf padaku. Oh, benar. Dan itu Jiang Bo. Apapun yang dia lakukan, kamu pura-pura tidak melihat. Sabar saja ya. Jelas-jelas dia yang salah duluan. Bahkan tidak bilang maaf padaku. Kamu tidak peduli. Saat kamu minta aku minta maaf padanya dulu. Aku bilang maaf padanya dengan serius. Kalau kamu benar-benar marah, marahi saja aku. Aku tidak akan balas dendam. Apa sikapmu? Jelas-jelas kamu yang salah. Seolah aku adalah penjahat. Kamu selesai memarahi. Aku siap pergi. Jangan menyesal. Kakak kamu tidak peduli.
Aku adalah adikmu. Orang hanya minta kamu memarahi tapi kamu tidak memarahi. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Kakak, bisakah kamu tidak begitu berat sebelah? Lagi pula aku adalah adikmu. Apa dia? Dia adalah kakak iparmu. Aku tahu setiap hari ribut. Keluarga bisa bicara apa saja. Kamu bisa urus urusanmu sendiri ke depannya. Siapa? Yingsu, aku tinggalkan paketmu di sini untukmu. Boer ini benar-benar orang-orang di usia 20-an. Jangan dipikirkan terlalu serius, Euchrin, kamu kelihatannya kurusan. Benarkah? Mungkin kamu baru-baru ini kurusan. Aku merasa sedikit tidak enak. Mau istirahat sebentar. Keluar dulu. Kamu tidak berpura-pura. Hei, kukira kamu marah sama Bo. Apa kamu bilang kamu sengaja sakit? Ada apa? Mungkin aku terlalu lelah pagi ini. Istirahat sebentar dan kamu akan baik-baik saja. Dan jangan telepon aku saat makan. Aku tidak nafsu makan. Mau kemana? Aku akan antar kamu. Tidak perlu, lebih baik kamu urus istrimu. Hei, Bor ini benar-benar. Aku harus bergaul dengan Yingsong. Sangat berat untukmu, Tuan. Bagaimana istrinya? Bilang tidak enak badan. Istirahat. Bahkan tidak mau makan. Jaga dia baik-baik. Pergi kerja. Fuji masuk mobil. Tidak mungkin. Hei, hei. Lebih banyak olahraga baik untuknya jalan kaki. Hei. Jancun, kamu benar-benar pergi? Kamu lihat aku tidak mengeluh ke ayah. Ayo pergi jemput Chris di bandara. Poppy tidak, kita pergi sendiri. Nyonya Jiang tidak cocok. Ayo pergi. Kamu tidak ikut? Jadi aku memikirkannya. Lebih baik pergi ke hatimu sendiri. Oke. Ayo pergi. Ibu. Kenapa kamu lihat HP saya? Siapa perempuan ini? Siapa dia? Hei, kenapa kamu diam saja? Saya duduk tepat di depannya. Biarkan lebih mudah bagi kalian berdua untuk ngobrol dan menyambung kembali. Saya baru tahu sekarang.
Lumayan luas dan nyaman duduk di depan. Oke, Ah, benar. apa yang terjadi denganmu dan Jiang Chun? Ibu, tidak bisakah kamu lihat? Dia punya perempuan di luar. Dan biarkan saya jadi janda di rumah. Tidak heran Jiang Chun menolak punya anak denganmu. Apa yang bisa kita lakukan tentang ini? Desa. Ini yang kamu berutang pada saya. Kamu menyesal pada saya. Yang Seo, apa yang kamu mau? Kamu tidak bisa main-main dengan itu. Saya akan kasih tahu, kamu tidak boleh punya anak di perutmu. Kalau tidak, kamu dan Jiang Chun benar-benar selesai. Ibu saya sudah selesai dengannya sejak lama. Hanya saja saya pasti akan melahirkan anak ini. Dan biarkan dia memakai marga Jiang. Tidak pernah lemah hati. Mau kemana saya akan antar kamu. Tidak, saya ada urusan lain. Omong-omong, ada satu hal yang masih ingin saya ingatkan. Meskipun kamu punya perempuan di luar Jiang Chun, tapi jangan lupa, istri di rumah namanya Qin Yinsu. Apa maksudmu? Saya ingin memberitahumu, selama kamu tidak bercerai sehari pun, kalian berdua punya istri sah, dan perempuan di luar disebut kumpul kebo. Kamu bahkan tidak punya pengetahuan hukum ini kan? Menyebalkan. Kalau kamu tidak enak badan, saya sarankan kamu periksa ke dokter. Kalau kamu perlu menyukai emosi, saya sarankan kamu pilih di rumah. Sungguh tidak cocok di sini. Hei. Ada apa kita bertengkar lagi? Saya pikir Haruko semakin aneh. Apakah aku melakukan sesuatu yang tidak pantas dengan wanita lain? Hihi. Aku baru saja menggunakan nada yang sangat-sangat keras. Datang dan mengancamku. Membuatku takut tidak. Biar aku menganalisisnya untukmu. Wanita ini, dia paling jago, cemburu. Hei, kamu bilang, kamu baru saja berbicara dengan teman sekelas lamamu. Apakah kamu terlalu dekat? Lagi pula dia adalah pacar pertamamu. Apa kamu mau menandatangani kontrak atau tidak? Apakah kita masih mengerjakan proyek Shanghai? Menurutmu aku bisa apa? Ya. Sungguh aku semakin bingung. Hei. Kak, kapan kamu sampai di Qingdao? Hari ini adalah hari kita bertukar identitas. Aku akan menjemputmu di apartemen. Halo, telepon yang Anda tuju sedang dimatikan. Halo, telepon yang Anda tuju sedang dimatikan. Kedua telepon dimatikan. Aku yakin kakakku sedang di pesawat. Aduh, aku sangat bodoh. Aku beritahu Liu Li. Apa yang telah kamu lakukan selama 10 tahun terakhir? Xinlan dan Boshan telah memberitahumu segalanya. UPS jam berapa sekarang? Poppy tidak pulang dan tidak menelepon. Begitu juga Bor, tidak menjawab telepon. Pak, Anda harus makan sendiri. Sederhana saja. Aku juga tidak nafsu makan. Halo? Orang tua.
Hei, oke. Aku mengerti. Oh, Pak ada di rumah. Biarkan Pak yang menjawab telepon. Ayah. Tutup telepon. Yah, orang tua itu bilang dia akan pulang selama 2 hari. Suruh kamu menjemputnya. Baik, kamu rapikan kamarnya malam ini. Omong-omong, ayah suka menggunakan bantal khususnya. Jangan lupa. Sudah paham. Hei Pak, apakah Anda pindah ke kamar Poppy? Atau kamar Anda? Pindah ke kamar istri. Oke. Halo kakak. Kapan ada kakak tambahan? Ya, seharusnya aku ada janji dengan teman. Menunggu teleponnya. Apa masalahmu? Ah. Aku baik-baik saja. Hanya saja ayah akan pulang dalam 2 hari ke depan. Jadi kamu pulang lebih awal malam ini. Aku perlu bicara denganmu. Sudah paham. Yang aku khawatirkan adalah kamu bisa membuat masalah sebanyak biasanya. Tapi jangan lihat ayah bertengkar denganku. Yakin Su sangat tidak tahu diri di matamu. Selain itu, tamparan tidak menghasilkan suara. Oke, aku tidak bertengkar denganmu lagi. Begini sifatnya. Kalau aku istri kamu, aku tidak pulang hari ini. Lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Masih punya sifat baik, lembut hati untuk menampungmu sebanyak ini. Yang pulang dari Beijing seharusnya sudah sampaikan. Yunsu bagaimana online? Kalau wanita hamil kena flu, khususnya buruk untuk janin. Kamu demam sekarang. Kalau tidak, aku akan panggil ambulans. Mau kita pergi ke rumah sakit? Tidak, aku hanya sedikit lelah hari ini. Bukan karena kamu demam sekarang. Aku khawatir. Ayo pergi ke rumah sakit sekarang, oke? Aku bilang itu benar-benar baik-baik saja. Kamu pergi dulu. Kamu biarkan aku tinggal di sini. Kamu wanita dengan perut besar. Bibi terlalu sibuk sendirian. Bisa kamu biarkan aku melakukan sesuatu? Huang Jiawen, jangan buat masalah di sini. Kalau bukan karena kamu, tidak akan ada hal-hal ini. Pergi saja. Kalau orang lain melihatnya, tidak mudah bagiku menjelaskan ke Jiang Jun. Oh, haruskah aku lebih berhati-hati? Aku tidak akan membiarkan orang lain tahu tentangku, oke? Kamu biarkan aku tinggal di sini. Anak ini juga milikku. Kamu biarkan aku melakukan bagianku. Ibu, aku tahu kamu tidak suka Gavin di hatimu, tapi dia ayah dari anak itu. Lagi pula sekarang kita tidak nyaman. Bagus ada dia di sini. Tapi tidak apa-apa. Kamu harus mendengarkan aku. Jangan khawatir, aku pasti akan mendengarkanmu dalam segala hal, oke? Ibu, aku lapar. Ibu buatkan mie untukmu. Qingdao Huang Hai Parmaceuti Tao. Jaga kehidupan setiap hari. Sekarang jam 10, kakak duduk di kelas mana? Aku tidak tahu. Apa yang bisa kita lakukan tentang ini? Pria tua di foto itu adalah ayah mertuaku. Dia satu-satunya di keluarga Jiang yang memperlakukan aku dengan baik. Sepertinya aku harus bertahan 1 hari lagi. Hei, kita bicara tentang apa? Aku baru saja memikirkannya lagi. Apakah ada cara yang kurang ekstrim? Katakanlah, kamu ikut dengan mari kita pergi ke luar negeri. Pergi ke luar negeri. Apa yang kamu beri makan untuk kita berdua? UPS Huang Jiawen, kamu lupa mengapa aku meninggalkanmu dulu. Bukan karena Jiang Chun kaya. Dia yang membuatku merasa aman. Dan kamu tidak. Dan kamu tahu apa? Tidak, aku tidak mengerti. Jiang Kunta, kalau dia tidak punya ayah yang kaya, dia hitung.
Kalau kamu memberiku kesempatan lagi, aku akan memberitahumu apa lebih buruk darinya. Anak yang baik adalah kesempatan kedua kamu. Kalau kamu benar-benar melakukan apa yang kamu katakan, buktikan saja padaku. Aduh, Cherry. Kenapa kamu belum mandi? Mandi dulu. Aku agak lelah. Mandi nanti saja. Hei, kenapa kamu pakai ini hari ini? Sepertinya agak. Suamiku sepertinya tidak suka terlihat atau. Pakai ini. UPS aku tidak pakai barang seperti ini. Selimut siapa? Punya Pak. Kenapa dia taruh selimut di kamarku? Yo, dia tidak bilang padamu. Si bapak mau pulang selama 2 hari. Jangan sampai dia tahu kalau kalian tidur terpisah. Kalau tidak dia akan marah. Apa? Kamu senang sekarang? Bukannya kamu selalu ingin punya anak? Bukan cuma soal punya anak kan? Oke, bagaimana dengan sebelumnya? Kalian tidur terpisah? Tidak mungkin. Sekarang kalian tidur di tempat yang sama. Kamu harus cepat. Seperti aku terus mengganggunya sepanjang hari untuk punya anak. Jangan malu. Punya anak itu hal yang wajar. Pak, benar begitu? Lahir cepat, stabil cepat. Kamu bilang ya. Kenapa repot-repot? Cherry, kenapa kamu pergi? Apa yang kamu lakukan di sini? Maggie bilang kamu akan tinggal di kamarku. Aku tidak setuju dengan itu. Tidak setuju. Ayah mau pulang. Kita tidak setuju untuk tidur terpisah. Ayah tidak boleh tahu? Oh, aku tahu. Kita harus bernegosiasi syarat lagi kan? Oke, apa syaratnya? Kamu bilang tapi ada satu. Selama kamu tidak punya anak, aku bisa janji. Apa yang sudah kamu negosiasikan? Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Selain itu tidak ada hitam dan putih. Aku tidak ingat. Aku ingat. Datang ke sini sendiri. Lihat sendiri perjanjian yang sudah ditandatangani. Setiap satu dibuat olehmu. Semuanya baik untukmu. Uang-uang ini. Semuanya uang. Apakah keluarga Jangmu tidak punya apa-apa selain uang? Tidak ada sentuhan manusia sama sekali. Aku akan memberitahumu. Aku bisa toleransi kamu bersikap kasar kepada teman-teman. Aku juga bisa toleransi kamu marah kepadaku. Tapi aku tidak akan pernah membiarkan kamu bermain-main dengan amarahmu di depan ayah. Apakah kamu benar-benar menyesal sekarang? Menyesal tidak menandatangani kontrak transfer saham. Aku akan memberitahumu. Bagaimanapun ayah tidak akan kembali sampai besok. Hari ini kita akan tidur terpisah. Aku tidak mengerti kamu lagi. Mama bawakan aku telepon. Nomor telepon siapa ini? Kenapa kamu menelepon dirimu sendiri? Halo kakak. Xiazi, maaf sekali. Apakah kamu menungguku semalaman? Aku ada situasi mendadak. Apa yang terjadi padamu? Apakah kamu masih di Beijing?
Bagaimana laporan pemeriksaan? Pemeriksaan akan memakan waktu beberapa hari untuk keluar, tapi tidak sesederhana yang kupikir. Kamu di mana? Mana lagi aku bisa berada? Kamu tidak kembali. Aku kembali ke rumah Kian untuk semalam lagi. Kakak, apa yang terjadi padamu? Hei, tidak ada masalah besar. UPS teleponku hampir mati. Aku akan meneleponmu saat sudah terisi penuh. Itu saja. Halo kakak. Siapa yang mengambil teleponmu? Apakah kamu di Pulau Merah? Apa yang harus dilakukan? Masuk tanpa mengunci pintu. Aduh, Fonem. Siapa yang mengganggumu lagi? Dokter An ada di sini. Ani. Dokter itu. Lihatlah, kamu berbicara seolah tidak mengenal Dokter An. Dokter An, saya di sini untuk memeriksa denyut nadimu. Saya tidak sakit. Denyut nadi apa yang kamu periksa? Kamu menemukan saudari kembarmu dan membiarkannya tinggal di keluarga Jiang untukmu. Ini adalah Tuhan yang membantuku. Karena itu saya harus melahirkan anak ini dan mencoba membawa anak itu kembali ke keluarga Jiang. Bukan kapan kamu punya saudari kembar? Kenapa saya tidak pernah mendengar kamu menyebutkan ini? Saya tidak tahu sampai ayah saya sekarat. Jika bukan karena bayi itu, saya kira saya tidak akan pernah mendatanginya dalam hidup saya. Jadi kamu sudah tahu tentang itu. Kamu tidak memberitahuku sampai sekarang. Wong Kawen, ini adalah anak kita. Saya mengambil risiko dengan bayi ini, jadi saya harus berhati-hati setiap langkahnya. Saya tidak bisa salah. Apakah saudarimu bisa dipercaya? Tidak akan terungkapkan. Jangan khawatir, kami sudah berhubungan. Semuanya berjalan lancar. Agak aneh juga. Bahkan saudari kembarmu, mereka tidak terlihat mirip. Apakah Jiang Chun tidak melihatnya sama sekali? Tidak pernah melihat wajahku dengan serius. Kapan haid terakhirmu? Setengah bulan. Ini waktu ovulasi. Apakah kamu sudah minum semua obat yang saya berikan sebelumnya? Ya, kamu menyuruhku makan tepat waktu. Bagaimana saya bisa tidak mendengarkan? Itu bagus, saya kira obatmu hampir habis. Saya baik-baik saja hari ini, jadi saya membawanya untukmu. Lihatlah. Lalu terima kasih Tante An. Sama-sama. Kamu lemah. Kalau mau punya anak, kamu harus minum obat tepat waktu, terutama saat ovulasi. Aku tidak akan mengganggu. Hei Tante An, kamu selalu di sini. Ayah kebetulan pulang hari ini. Kalau tidak, mari makan bersama. Aku masih ada urusan di tokoku. Aku tidak akan mengganggumu hari ini. Ingat untuk minum obat tepat waktu. Makan saat perut kosong pagi atau malam. Ambil barangnya. Hei. Apakah orang kaya berbeda? Makan suplemen kesehatan seperti makan biasa. Hei, di mana ayahku? Menyiram bunga. Ayah, kenapa kamu tidak menjawab telepon? Kamu tidak menjawab banyak panggilan. Apa telepon aku? Telepon tidak berdering. Bukan ini remote control. Bisakah kamu menunjuk ini untuk berdering? Mengapa aku akan punya remote control? Rumahku penuh. Pulanglah bersamaku. Ini. Bagaimana kamu melakukannya? Hei, hentikan. Hei, lalu ayah. Berhenti member I making. Haha, ayo pergi. Pria lajang dan janda tidur bersama. Aku hanya memberitahu saudariku. Kakak, aku benar-benar tidak bersalah. Apakah kamu percaya itu? Apa yang harus aku lakukan? Cherry, sudah selesai. Kakek akan segera datang. Tuan, cepat turun. Oh, mengerti. Oh, benar.
Jangan lupa pasang alas anti-slip itu. Jangan jatuh seperti terakhir kali. Panti jompo ayah sangat bagus. Kamu tidak mau kembali. Apakah kamu hampir melupakan putriku? Berani kamu mengatakannya. Kamu jatuh cinta dan melupakan ayah. Pelan-pelan ayah, duduklah, aku tidak memilikinya. Aku takut itu akan mempengaruhi latihanmu. Maaf memberitahumu. Hom. Hei, Hanya kamu. Aku akan memukul 5 kilogram. Masih sakit. Jangan pukul bagian depan. ayah, minumlah teh. Bagaimana dengan Yusong? Sudah di atasnya. Ayah kamu belum berkata sepatah kata pun padaku. Apa yang kamu cari dari wanita itu? Bagaimana kamu mengatakannya? Mengapa kamu mengatakan dia adalah saudara iparmu? Ayah kamu bisa mengendalikannya. Katakan saja bagian belakang. Oke, aku akan menyerah. Ini hal besar untuk mengemas tas. Setelah mengambil tas, aku berbaring di tanah dan pura-pura pingsan. Oke, 123 tidak masalah bagiku. Sakura, apa yang kamu lakukan? Sekarang? Sakura, ayolah. Tidak. Tidak, Pak. Sakura jatuh. Banyak darah apa? Combat 120. Aku mengalami kecelakaan begitu sampai di rumah. Kecelakaan begitu sampai di rumah. Jiang Chen. Bisakah kamu lebih memikirkan istrimu? Ayah, ini kecelakaan, mengapa kamu aneh, kakak? Selain itu, bagaimana kamu tahu itu bukan tipu muslihat Qin Yingsu? Mungkin dia sengaja melakukannya, hanya untuk berpura-pura tersakiti di depanmu. Siapa yang begitu membosankan? Apakah kamu sengaja menghancurkan dirimu seperti ini? Jangan pikir aku tidak tahu bagaimana kamu dan saudaramu biasanya memperlakukannya. Kamu tidak peduli pada orang. Kamu sengaja menentang orang. Sudah hancur seperti ini, dan mengatakan hal-hal seperti itu. Chen Engkla, ini kesalahanku. Tentu saja ini salahmu. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu bawa kunci perak ke firma hukum. Tanda tangani perjanjian untuk mentransfer 1% sahammu ke dia. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan? Aku tidak ingin melakukan apapun. Aku belum tahu pikiranmu. Bermain pasangan yang saling mencintai di depanku. Mengatur perceraian di belakangku. Biar aku kasih tahu sesuatu. Ini pria yang akan kamu nikahi. Ini pernikahanmu. Kamu mau bercerai sekarang, jangan harap. Kak, kamu mau bercerai? Kamu bilang tadi, bisa aku bantu? APA yang kamu katakan. Kamu? Jambir Pasikaran? Kamu bilang ayah akan tekanan darah tinggi sebentar lagi. Bicara sedikit. Ini istrimu yang terbaring di dalam. Kenapa aku melihatmu acuh tak acuh? Bagaimana aku melahirkan anak yang tidak berperasaan sepertimu? Ayah, kamu terlalu berat sebelah. Lagi pula kakak adalah anakmu. Qi Yingsu adalah orang luar. Kamu selalu berpihak pada orang luar. Aku bahkan tidak bisa melihatnya lagi. Jika kamu menikah ke keluarga kami Jiang, kamu adalah anggota keluarga kami Jiang. Salahkan aku yang tidak sehat beberapa tahun ini. Aku memanjamu. Satu hanya tahu mengakui kesalahan dan mengalah. Satu tahu merajuk dan membantah. Sudah semua di sini, Tante? Kenapa kamu di sini? Duar menelepon mengatakan ada sesuatu yang terjadi pada Poppy. Aku khawatir tekanan darahmu akan naik lagi terburu-buru. Bagaimana keadaannya? Masih menyelamatkan. Aku bicara tentang kamu. Aku baik-baik saja. Kenapa kamu tidak minum Boifuda? Tidak dokter. Pasien sudah tidak dalam bahaya.
Tapi karena dia ada penyumbatan di otaknya. Jadi dia masih koma untuk sementara. Mari tinggal di rumah sakit untuk observasi sehari. Tidak apa-apa. Ya tidak masalah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ayah, bagaimana hasilnya? Saya bilang tidak apa-apa. Kalau begitu kita bisa pulang. Kamu tidak dengar dokter bilang kamu harus tinggal di rumah sakit untuk observasi beberapa hari. Yang Chun, kamu tinggal dan jaga adikmu ya? Tidak perlu, saya akan tinggal dan biarkan kakak saya pulang untuk istirahat. Ada apa denganmu? Ah, itu istrinya. Tentu saja dia tinggal untuk merawatnya. Jiang Chun, ayahmu ada saya. Telepon saya di rumah sakit. Kakak jangan terlalu lelah, lebih banyak istirahat. Hei kakak. Ya, ini dia. Saya tidur semalaman. Kamu belum bangun? Seharusnya sudah bangun sejak lama. Saya tidak tahu kenapa saya koma. Dokter bilang harus diperiksa lagi. Tapi seharusnya tidak apa-apa. Bagaimana ayah? Tidak tidur nyenyak semalaman. Terus bilang untuk menunggu telepon di ruang tamu. Akhirnya saya bisa membuatnya tidur. Bibi An membawanya kembali ke panti jompo pagi-pagi. Kamu juga belum tidur. Saya tidak ngantuk, saya akan merawat kakak ipar saya. Hei, Yunsu, bagaimana kamu sudah bangun? Cepat panggil dokter. Bagaimana hasilnya? ini di mana? Chen Qian bergerak. Ini rumah sakit. Kamu terluka kemarin. Lukanya masih sakit? Siapa kamu? Tuan Li, apakah kamu merasa tidak enak badan? Saya tanya siapa kamu? Dokter. Lihat dia. Kenapa dia tidak ingat apa-apa? Sepertinya aku akan memeriksanya. Ayo santai aja. Mata ikuti jari saya. Hei. Oke. Kamu ingat bagaimana kamu jatuh? Jadi siapa namamu? Kamu ingat? Tidak, Kinsu. Main amnesia. Itu terlalu rendah. Diam. Siapa kamu? Pergi dari sini. Jangan marah. Jangan marah. Ya benar. Kamu jatuh hari itu. Terima kasih suamimu yang membawamu ke rumah sakit. Kalau tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Siapa Tuan Kuo? Apa situasinya? Kemudian aku sudah paham. Baik, biar aku jelaskan sesuatu padamu. Kami pernah mengalami situasinya sebelumnya. Itu disebut gangguan memori emergen. Kamu di sana, ayo kita keluar dan bicara. Kakak ipar. Kamu lebih baik kali ini daripada sebelumnya. Kalau ditambah epilepsi atau sesuatu lebih mirip. Dokter, apakah kondisinya serius? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih? Sulit untuk dikatakan. Karena aku tidak bisa mengatakan apakah pasien ini sementara atau kehilangan memori permanen adalah penyakit tanpa gejala spesifik. Jadi aku tidak bisa menilai. Apakah kamu yakin pernah mengalami situasi ini sebelumnya? Aku cukup yakin. Kapan dia bisa keluar dari rumah sakit? Kamu bisa keluar dari rumah sakit kapan saja.
Jangan lupa kembali untuk pemeriksaan ulang. Kamu merepotkan. Terima kasih, oke. Kakak kamu tidak benar-benar percaya bahwa Qin Yingsu amnesia kan? Pasti bohong. Acara TV tidak menggunakan alur seperti ini lagi. Apakah dia amnesia atau tidak? Kami bilang tidak. Kamu harus mendengarkan dokter. Kembali dan beritahu ayah. Bilang padanya jangan khawatir. Aku tinggal untuk merawat Sakura. Hei, tunggu sebentar. Kamu harus merawatnya. Bisa kamu mengerti? Dari kecil kamu bahkan tidak bisa memasak mie instan. Kamu harus merawatnya. Ada apa? Bajumu bau. Kembali dan mandi lalu ganti baju ini. Biarkan aku yang merawatnya. Lupakan saja. Kalian semua pergi. Aku bisa merawat diriku sendiri. Dokter bilang, kamu masih ada gumpalan darah di otakmu. Kamu tidak boleh bergerak terlalu banyak, mengerti? Aku bilang tidak. Lagi pula aku tidak mengenalmu. Kamu tidak nyaman denganku. Kinsu, jangan berpikir kamu berpura-pura. Ini sebagian besar untukmu, oke? Tuan Hiroji. Boer, kalian semua kembali. Aku di sini. Aku akan merawatnya. Merawatnya. Aku akan kembali dan ganti baju lalu segera kembali. Baiklah, aku akan merawatnya dengan baik. Telepon. Itu pasti palsu. Masuk. Begadang semalaman dan rapat seharian. Iron Man pun tidak akan tahan. Terima kasih, pulang dan istirahatlah. Bagaimana aku bisa tidur? Datang ke Kinsu. Apa kata dokter? Amnesia sementara. Respons stres manusia. Kapan ingatannya pulih tergantung pada kemampuan pemulihannya. Dia benar-benar amnesia. Siapa tahu apakah ini benar atau tidak? Hanya dia yang tahu. Oh, ini Qin Yingsu? Dulu aku meremehkannya. Kalau dia bohong, kamu bisa menderita nanti. Mari kita lihat triknya. Oke, kamu bisa pulang dulu. Setelah membaca materi ini, aku naik taksi ke rumah sakit sendiri. Aku hanya menunggu kata-katamu. Tidak memberiku uang sebanyak itu. Aku tidak akan begadang denganmu. Aku duluan ya. Tidur lebih awal. Hati-hati di jalan. Kamu ya. KMA. Kakma. Oke, Pak, bagaimana dengan Poppy? Poppy tidak tidur. Hei, Ayo. Pergi ke rumah sakit. Oke. Kenapa kamu bicara sendiri di sini? aku tidak bicara. Apa yang kamu lakukan, biarkan aku pergi. Letakkan. Mari kita bicara. Magie sudah menunjukkan surat nikah kita padamu. Suka atau tidak suka, aku adalah suamimu. Sebenarnya aku tidak percaya kamu amnesia sama sekali.
Kenapa kamu berani bicara padaku? Aku pikir kamu bahkan tidak akan bicara padaku malam ini. Tapi sekarang aku agak percaya padamu. Jadi kenapa? Qin Yingsu tidak akan pernah memandangku seperti ini. Kamu tidak akan bicara padaku seperti itu. Tidak peduli seberapa besar dia membenciku di hatinya. Benci aku. Dia bahkan tidak bisa mengungkapkannya. Betapa melelahkannya itu. Yah. Terkadang aku lelah dengannya. Aku sama sekali tidak lelah. Apa yang kamu cari dariku? Dokter bilang, penyakitmu baik-baik saja. Bisa dipulangkan. Ayo pulang denganku. Siapa bilang aku harus keluar dari rumah sakit? Lagi pula aku tidak kenal kamu. Bagaimana kalau kamu menjualku? Aku tadi di rumah sakit. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku sudah memutuskan. Aku akan memeriksamu besok pagi. Pergi pagi-pagi. Tidak, aku tidak percaya rumah sakit akan mengusirku jika aku tidak keluar dari rumah sakit. Apa kamu lebih suka di rumah sakit sekarang? Tidakkah kamu ingin pulang denganku? Sangat baik, apa syaratnya? Syarat? Cinta sebelumnya, apapun yang kamu lakukan pasti ada syaratnya. Asalkan syaratnya terpenuhi. Dia si cucu. Katakan padaku apa syaratnya untuk membiarkan kamu pulang kali ini. Aku tidak peduli seperti apa Kinsu sebelumnya di hatimu. Tapi itulah aku sekarang. Aku tidak ingin pulang denganmu. Daripada kembe like hey rumah yang, bagon tidak lebih baik tinggal di rumah sakit. Hei. Tidak masalah jika kamu tidak ingin kembali. Bisakah kamu setidaknya berjanji padaku satu hal? Telepon ayah untuk melaporkan keselamatan. Dia ayahmu, bukan ayahku. Bisakah aku memohon padamu? Kalau begitu aku akan memikirkannya. Amnesia. Untuk Boer. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Bagaimanapun anak muda sekarang, buka mulutmu. Aku tidak tahu apa lagi yang akan terjadi. Suami istri seharusnya membuat keributan seperti itu. Faktornya terlalu penurut. Sangat penurut. Benar. Seharusnya membuat masalah dengan Jiang Chun ini sejak lama. Kenapa kamu masih menghadapi orang luar? Jiang Chun adalah anakmu. Tidak heran Boer marah. Boer ini tidak tahu apa-apa. Kenapa kamu begitu tidak tahu apa-apa? Yah, bagaimanapun juga. Kinsu ini adalah menantu perempuan yang dinikahi oleh keluarga Jiang Ming Media. Aku tidak peduli bagaimana Jiang Chun di luar. Tapi di rumah hanya boleh ada satu istri. Jadi baik di dalam maupun di luar sang pengurus rumah tangga. Qin Yunsu mewakili wajah keluarga Jiang. Dengan melindunginya, aku melindungi wajah keluarga Jiang. Kamu mengerti? Aku tahu Hanya jika menikah dengan Ming Media kamu bisa dianggap sebagai anggota keluarga Jiang. Aku mengatakannya dengan santai. Ya ampun, aku tidak marah karena uang. Aku marah karena kakakku kehilangan ingatannya. Bagaimana mungkin? Kamu bisa langsung tahu bahwa Kim Yunsu sedang berpura-pura dengan kakakku. Aku di rumah sakit selama bertahun-tahun. Aku belum pernah melihat banyak orang yang amnesia. Kim Yunsu, sekarang ini rencana pahit untuk mendapatkan perhatian. Apakah kamu member The Wire? Apa yang dikatakan ayahku? Apalagi yang bisa kamu katakan? Kamu kan tahu bagaimana ayahmu. Kinsu sekarang punya ayahmu sebagai pendukung. Kamu tidak bisa melawannya sama sekali. Ayahku juga percaya. Tidak masalah. Yang penting ayahmu mengidentifikasi menantu perempuan ini. Selama dia tidak keluar dari pagar, ayahmu tidak akan pernah setuju dengan perceraian kakakmu. Bagaimana jika tidak setuju? Aku terlalu mengenal kakakku. Jika bukan karena kecelakaan mobil, kakakku sudah lama berimigrasi ke Inggris. Kakakku ingin bercerai. Ayahku tidak bisa menghentikannya. Tapi aku dengar dari ayahku, kakakku ingin mentransfer 1% saham perusahaan ke Kinsu. Apakah kamu akan menceraikannya? Selama kakakku punya ide ini, itu akan mudah diatasi. Kakakmu mentransfer saham. Hanya 1%. Meskipun itu murah, tapi Qin Yingsu itu. Selama Qin Yingsu bisa meninggalkan keluarga Jiang, aku mengakuinya.
Halo kakak. Bagaimana kabarmu? Xiazi, kamu di mana? Aku di rumah sakit sekarang, tapi tidak ada orang di sekitar. Jangan khawatir, kenapa kamu di rumah sakit? Apa masalahmu? Ya, ada sedikit kecelakaan. Tapi jangan khawatir, hanya luka ringan. Sekarang keluarga Jiang mengira aku amnesia. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak menyangka kamu begitu pintar. Hei, aku benar-benar tidak punya cara untuk ini. Kak, kapan kamu kembali? Benar, Kak. Ada sedikit kecelakaan di sini. Oh benar, kamu belum memberitahuku apa yang terjadi padamu di Beijing. Hei, bukankah kakiku terkilir? Terburu-buru kali ini, aku jatuh lagi saat turun dari pesawat. Nah begitulah, tulangku patah dan perlu istirahat sebentar. Hei maaf, Xiazi. Tolong bantu aku menunda sebentar lagi. Aku? Kalau aku menunda lagi, UPS kurasa pasti akan membuat geng. Kamu tidak percaya padaku, benarkah? Aku akan mengirimimu WeChat sekarang. Buktikan bahwa aku mengatakan yang sebenarnya aku tidak. Aku selalu percaya padamu. Kemudian aku memohon padamu. Xiazi, bisakah kamu membantuku menundanya sebentar? Jika kamu benar-benar tidak percaya padaku, maka aku akan menyerah. Aku akan kembali besok. Aku hanya takut membebanimu. Kenapa? Kamu begitu pintar. Pasti tidak apa-apa. Aku? Ini harus terus dipasang. Nomor telepon apa? Siapa lagi? Xiazi. Hei, aku sedikit khawatir dia tidak bisa menanganinya. Aku tidak menyangka gadis kecil itu begitu pintar. Aku sudah menemukan cara untuk menghadapi keluarga Jiang. Tolong ambilkan saya papan plester itu ya. Saya harus mengambil foto. Bagaimanapun juga ini harus distabilkan. Kaki yang mana? Oke. Mengapa menurutmu anak ini sangat ceroboh? Saya bisa saja mengalami amnesia di kamar saya sendiri. Dokter bilang tidak ada masalah. Waktu itu saya takut ibu tidak bisa menerimanya. Tidak berani memberitahumu. Kalau bukan karena tetangga tua di rumah sakit, kebetulan bertemu dengan Poppy, saya masih tidak tahu apa-apa. Maaf. Hei, bukankah kita akan pergi ke rumah sakit? Saya memesan sekelompok bunga lili favorit Poppy untuk dibawa. Ayo datang. Ibu pergi menemui perawat. Jangan biarkan dia merokok begitu cepat. Provinsi ini diakui oleh keluarga Jiang. Jiang Chun. Keluarga Qin, kami benar-benar minta maaf padamu. Hei. Magie bilang kamu ada di sini. Saya membawa bunga favoritmu. Terima kasih. Saya tahu kamu tidak nyaman di keluarga Jiang. Saya memanggil ibumu ke sini. Kalau begitu, kami akan bergantian merawatmu mulai sekarang. Hei, Sakura, kamu bilang kamu jatuh dan tidak memberitahu ibumu. Ibu sangat khawatir. Lihat apakah kamu baik-baik saja. Ayo minum sup yang ibu buat untukmu selagi masih hangat. Saya tidak mengenalmu. Saya merasa tidak enak badan. Pulang untuk beristirahat. Ini? Bagaimana kabar Jiang Chun? Hei, kamu bilang kamu punya penyakit seperti itu. Mengapa kamu tidak mengenali 6 kerabatmu? Jangan dipikirkan. Dokter bilang penyakit itu mungkin terjadi. Dia bilang tidak apa-apa sulit untuk dikatakan. Jiang Chun,
Kalau tidak saya akan tinggal dan merawat Sakura. Kalian semua pulang saja. Bagaimana bisa ibu? Bagaimana bisa aku membiarkanmu tinggal di sini? Aku tinggal untuk merawat. Play aku member to himu sesuatu. Jika ada apa-apa telepon aku akan minta sopir untuk menjemputmu. Itu juga tidak apa-apa. Santai saja. Ci, kamu harus menahan diri. Sekarang bukan waktunya untuk bertemu ibuku. Jika ibuku tahu bahwa adikku tidak di Qingdao, itu di luar kendalimu. Pak, Ya, siapa yang menelepon? aku tidak tahu. Aku sudah menelepon beberapa kali. Tolong ambil. Halo? Oke. Ayah, ini aku. Sakura. Kenapa kamu meneleponku? Ah, Bagaimana kamu bisa sakit? dokter bilang untuk menahan saya di rumah sakit untuk observasi selama beberapa hari. Ya tidak apa-apa. Bagaimanapun aku akan mendengarkan dokter. Oke. Tidak apa-apa. Oke. Amnesia. Beruntung dia bisa menyelesaikannya. Nyonya Jiang benar-benar kehilangan ingatannya. Benar-benar tidak bisa dipalsukan. Palsu tidak bisa menjadi nyata. Tinggalkan ini saja. Jangan bicara omong kosong. Mengerti, Pak? Beritahu ayah untuk berhati-hati. Kamu membuatku takut. Kenapa kamu di sini? Bukankah aku membuatkanmu sup ayam? Aku takut dia akan lari dari kedua sisi rumah sakit. Ini dia aku membawanya sambil lalu. Ayo minum selagi masih panas. Bagaimana kabar ibu? Coba lihat. Tidak serumah dengan milikku sendiri kan? Orang-orang seperti saya yang setiap hari lari ke rumah sakit. Anda belum mengenali saya kan? Saya menelepon ayah saya. Ini juga bantuan untuk Anda. Kapan Anda akan keluar dari rumah sakit? Tunggu saja. Rumah sakit makan enak dan tinggal nyaman. Saya belum puas.